Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharini Atenia, NIM 20102025034. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Pitagoras. Yang pertama adalah biografi Pitagoras. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air, yang banyak dipercayai sebagai unsur semua benda. Angka bukan anasir alam. Pada dasarnya, Pitagoras menganggap bahwa pandangan Anaximandros tentang tuaperon dekat juga dengan pandangan Pitagoras. Tuaperon melepaskan unsur-unsur berlawanan agar terjadi keseimbangan atau keadilan. Pandangan Pitagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka hal ini tidak saja berarti bahwa segalanya bisa dihitung, dinilai dan diukur dengan angka dalam hubungan yang proporsional dan teratur. Melainkan berkat angka-angka itu segala sesuatu menjadi harmonis dan seimbang. Dengan kata lain, tata tertib terjadi melalui angka-angka, menurut pemikiran Pitagoras. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadran hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pitagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa bahwa segalanya dapat diprediksi dan diukur dalam siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Ketika muridnya, Hippasus, menemukan bahwa dua hipotenusa dari segitiga siku-siku sama kaki dengan siku-siku masing-masing satu adalah bilangan irasional, Pitagoras memutuskan untuk membunuhnya karena tidak dapat membantah bukti yang diajukan Hippasus. Selanjutnya adalah aliran dan pemikiran Pitagoras. Yang pertama, aliran Pitagoras. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagasan doktrin musika universalitas yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Pada zaman kuno, nama Pitagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pitagoras, 5 bangun ruang, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon, ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf atau pecinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih berpendapat apakah Pitagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh rekan atau penerusnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah mensumbangsihkan terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Pemikiran Pitagoras memengaruhi Plato, dan dialog-dialog karya Plato khususnya Timaios menunjukkan pengaruh dari ajaran Pitagoreanisme. Gagasan Pitagoreanisme mengenai kesempurnaan matematis juga berdampak terhadap seni Yunani kuno. Ajaran Pitagoreanisme kembali bangkit pada abad pertama sebelum Masehi di kalangan penganut Platonisme pertengahan yang beriringi dengan kemunculan Neopitagoraisme. Selanjutnya, pemikiran atau sumbangsi Pitagoras.
Pitagoras menyatakan tanggapan atas Samian. Metode pengajaran Pitagoras mencoba untuk menggunakan pengajaran simbolis yang serupa dalam segala hal untuk pelajaran-pelajaran yang telah ia pelajari di Mesir. Para Simians tidak terlalu tertarik pada metode ini dan memperlakukan Pitagoras dengan kasar. Menurut Iamblichus, hal tersebut digunakan sebagai alasan Pitagoras meninggalkan Samos. Pitagoras diseret ke dalam segala macam misi-misi diplomatik oleh sesama warga dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam unsur publik. Pitagoras tahu bahwa semua filsuf sebelum dirinya telah mengakhiri hari-hari mereka di tanah asing. Ia menghindari semua tanggung jawab politik dan menyatakan sebagai alasan penghinaan kaum Samians untuk metode pengajarannya. Pitagoras menjadi kepala masyarakat. Ia mengajari masyarakat setempat untuk mematuhi aturan dan keyakinannya. Keyakinan Pitagoras antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tingkat yang paling dalam realitas matematika di alam. Yang kedua, bahwa filsafat dapat digunakan untuk pemurnian rohani. Yang ketiga, bahwa jiwa dapat naik ke persatuan dengan yang ilahi. Yang keempat, bahwa simbol-simbol tentu memiliki makna mistis. Dan yang terakhir, bahwa semua saudara-saudara dari ordo harus mengamati kesetiaan dan kerahasiaan yang ketat. Adapun ajaran-ajaran Pitagoras yang pokok adalah: yang pertama, Pitagoras mengatakan bahwa jiwa tidak dapat mati. Sesudah kematian manusia, jiwa pindah ke dalam hewan. Dan setelah hewan itu mati, jiwa itu pindah lagi dan seterusnya. Tetapi dengan mensucikan dirinya, jiwa dapat selamat dari reinkarnasi itu. Yang kedua, dari penemuannya terhadap interval-interval utama dari tangga nada yang diekspresikannya dengan perbandingan dengan bilangan-bilangan, Pitagoras menyatakan bahwa suatu gejala fisis dikuasai oleh hukum matematis. Bahkan, ia mengatakan semua hal adalah bilangan. Yang ketiga, Pitagoras menyatakan untuk pertama kalinya bahwa jagat raya bukanlah bumi melainkan Hestia atau api, sebagaimana perapian merupakan pusat dari sebuah rumah. Pitagoras yang mengatakan pertama kali bahwa alam semesta itu merupakan satu keseluruhan yang teratur, sesuatu yang harmonis seperti dalam musik. Keharmonisan dapat tercapai dengan menggabungkan hal-hal yang berlawanan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.